yang saya pernah tahu ya, mulai zaman Pak Makmur, Pak Yuda itu udah punya perhatian. Saya pernah melihat pustakaan ini tidak lebih dari bubuk penderita. Gudang ya Pak. Masuk, ya masuk belakangnya tuh Betul. Saya pernah merasa baik pembinaan kepada anak-anak muda untuk pelatihan menulis, dan sekarang juga kita menghadirkan langsung beliau penulisnya ya. Penulisnya yang secara langsung, bukunya juga sudah hadir, dikupas, dibahas, ada jalan ceritanya sehingga bisa menginspirasi lah anak-anak muda, termasuk juga semua penulis, semua pustakawan. Tapi peringkat pertama saya pikir ya, sudah pernah dapat itu enggak, apa namanya? Panji dapat ya Pak ya? Pernah ya, memang sering kalah sama Bontang ya, mungkin biasanya nomor 2, tapi pernah nomor 1 kan? Untuk perpustakaan bagaimana Pak, perpustakaan Beraudi Pak? Untuk ya, sekolah ya? Di sini aja ya, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat podcast. Pada sore hari ini kita akan sharing dengan orang-orang hebat tentunya di Sipena Pakem. Kita akan bercerita mengenai bagaimana nih kehadiran buku yang luar biasa. Nanti akan dikupas oleh penulisnya langsung. Siapa lagi kalau bukan ayahanda, Bapak tercinta, Bapak Saprudin Pernyata. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Dan tentunya kesehatan yang paling utama ya Pak ya. Nah, dan didampingi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau, Bapak Yuda Budi Santosa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait kegiatan di perpustakaan Pak. Bagaimana Pak Yuda? Ya, hari ini kita melakukan pencanangan bulan kunjung perpustakaan tadi pagi, kemudian siangnya dilanjutkan dengan bedah buku. Nah, kebetulan penulisnya beliau langsung hadir. Alhamdulillah. Bukunya sudah ada ya di depan kita. Baik Pak Yuda, ini berapa lama untuk kegiatan ajang diskusi ini mengadakan acara bulan kunjung perpustakaan? Insya Allah kita jadwalkan selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, wah luar biasa ya. Oktober dan November, di mana dalam 3 bulan itu kegiatannya nanti kita atur sedemikian rupa hingga puncaknya nanti di bulan November nanti. Kawal Pustaka ini yang paling menarik dan yang paling luar biasa adalah Pak Yuda mengundang Bapak Saprudin. Nah, saya akan menanyakan kepada beliau, Bapak, bagaimana Bapak bisa mengagendakan di saat Bapak juga jam terbangnya itu sangat sibuk sekali di Samarinda. Kalau untuk perpustakaan dan untuk Pak Yuda, untuk Berau, karena Berau itu adalah rumah kedua saya setelah Samarinda, itu setiap saat kapan saja dipanggil tengah malam ada pesan luar biasa pesan yang malam. Jadi bukan hanya bahagia ya Pak ya, tetapi memang keikhlasan yang ada. Bapak yang tadi kegiatan membedah terutama untuk judul buku Lelaki Kampung Air ini kan pasti sangat menarik ya, terutama tokohnya. Boleh Bapak mengulas sedikit mengenai buku Bapak yang ini sangat fenomenal ya, buku ini. Bahkan saya sampai searching harga nilai jualnya berapa nih buku ini gitu. Silakan Pak. Sebenarnya ini secara subjektif ya, secara subjektif itu sebenarnya ada yang saya maksud di balik saya nulis buku itu. Saya kan tidak bisa bercerita kepada cucu saya, anak saya pun tidak mengalami masa-masa susah saya ketika kecil. Untuk bercerita kepada anak saya tidak segampang buku, tidak segampang ruang ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan saya menulis. Cucu saya, bahkan barangkali cicit saya nanti akan bisa mengikuti itu. Kalau mencari foto-foto tahun 70-an di tempat kami tinggal gitu ya, di tempat ayah saya bekerja, tentu tidak ada, tidak punya, tidak ada kamera kan. Dulu berfoto itu di studio. Nah, bagaimana caranya untuk melihat masa lalu itu yang baik bu kita untuk meneliti masa depan? Salah satunya dengan membaca tulisan tentang itu. Itulah salah satu alasan subjektif, di samping alasan-alasan lain misalnya untuk menyampaikan pesan-pesan. Saya kan tidak bakat, tidak bisa menjadi dai ya. Cara saya berdakwah dalam tanda petik memberikan pelajaran kepada orang lain ketika saya sudah tidak lagi jadi guru, tidak jadi dosen, kan melalui cerita. Kebetulan melalui cerita itu disukai di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak suka cerita.
mediumnya saja mungkin berbeda, Iya, film, sinetron ya seperti itu. Menarik ya, ini saya sebagai penerusnya nanti ketika berbicara masalah literasi. Dari Pak Yuda sendiri, dari gerakan-gerakan di Kabupaten Berau untuk literasinya seperti apa nih Pak? Ya, selama ini kita berusaha untuk menghadirkan ya kegiatan literasi, baik pembinaan kepada anak-anak muda untuk pelatihan menulis, dan sekarang juga kita menghadirkan langsung beliau Penulisnya ya? penulisnya yang secara langsung, bukunya juga sudah hadir, dikupas, dibahas, ada jalan ceritanya, sehingga bisa menginspirasi lah anak-anak muda, termasuk juga semua penulis, semua pustakawan yang ada di Berau. Mungkin cara mengabadikan suatu cerita, suatu kisah, dan mengekspresikan juga bagaimana pengalaman-pengalaman itu bisa dalam suatu buku, sehingga nanti menjadi warisan itu tadi seperti yang Pak Kapusdin sampaikan. Betul. Karena kawal pustaka serat makna ya dalam kehidupan. Saya sangat terinspirasi juga dengan Pak Saprudin. Mudah-mudahan di Berau ini Pak, banyak para pegiat penulis bisa meneruskan cita-cita, terutama yang sudah diprogramkan Bapak juga selama ini. Menurut Bapak bagaimana melihat tentang Berau dari sisi literasinya? Ya kalau sepanjang saya amati kan, Berau itu termasuk yang maju ya untuk ukuran Provinsi Kalimantan Timur, bahkan untuk Provinsi Kalimantan. Dan saya tahu itu karena bupatinya yang saya pernah tahu ya, mulai dari Pak Makmur, Pak Yuda, itu udah punya perhatian. Saya pernah melihat pustakaan ini tidak lebih dari bubuk penderita. Gudang ya Pak. Masuk ya, masuk pustakaannya itu baik. Betul. Saya pernah merasakan itu. Itu yang masih di Jalan Pemuda ya? Sudirman ya. Dan saya cerita dengan Pak Mahmud. Pak Mahmud bilang, sabar Pak Saprudin. Saya sudah tahu lokasinya dan bagus, lokasinya dekat sungai, dekat dermaga, dan itu lokasinya besar. Nah, taman ini dulu kan yang sekarang sudah jadi taman, saya tempatkan di sana 3 lantai Pak Saprudin. Dan itu kemudian terjadi Hari berapa, ini ya? bukan hari ini, saya sudah berapa kali ini. Sudah keberapa Pak Yuda nih Bapak? Sudah terhitung ya setiap kegiatan di Kita Berau. pun mengakhiri bukan jamur ya, tour library, Library, ya. menghadirkan tokoh nasional di sini kan. Jadi saya percaya Berau itu menempati peringkat pertama, saya pikir ya. Sudah pernah dapat itu enggak, apa namanya? Panji dapat ya Pak ya? Pernah ya. Memang sering kalah sama Bontang ya, mungkin biasanya nomor 2, tapi pernah satu kan. Nah, itu Untuk perpustakaan bagaimana Pak perpustakaan Berau nih Pak? Untuk ya, sekolah ya? Di sini aja ya. Juara pustakaannya ada di sekolah-sekolah. Saya tahu. Bahkan juara nasional ya, seperti SMA 4 juga. Terus yang binaannya Brokol itu ya rasanya apa ya itu. Itu hebat gitu. Cuman untuk perpustakaan yang dulu saya anggap ini mewah ya? Megah ya dari yang saya lihat itu. Ternyata sekarang sudah harus juga dipikirkan pengembangannya ya. Karena misalnya dia belum punya amphitheater, ya, ruang pertemuan untuk diskusi yang bagus. Kita didiskusikan di ruang anak itu kan. Iya. Itu yang harus punya ya ke depannya. Karena kita harus membuat satu tempat yang nyaman. Baik. Ya, tempat nyaman itu bisa diterjemahkan dengan macam-macam, karena zaman ini meminta kita melakukan perubahan. Tadi sampai saya lihat ini tempat parkir ini, kalau ada duit ini saya bilang parkirnya bisa 2 tingkat dan seperti di mall di atasnya bisa kita bikin amphitheater ya, ballroom. Saya kelas ballroom tapi mini gitu kan. Gitu ya. Sehingga kalau ada pertunjukan kayak tadi ada ada acara seperti bedah buku itu kan langsung ya podiumnya juga ya Pak ya. Kalau sudah pernah ikut sekali itu pasti akan ikut berkali-kali kan. Nah ini masukan yang bagus ya Pak Yuda ya, mudah-mudahan. Sebenarnya ini Pak, konsep Pak Yuda itu sudah jauh-jauh hari ya Pak ya tentunya. Tadinya juga baru berkegiatan di acara besar, namun kan ada himbauan. Jadi kemarin kita kembali lagi di Dinas Perpustakaan gitu ya Pak Yuda ya. Dan ini Pak, dari terkait karya nih, kembali ke karya. Tadi masukan dari Bapak bagus ya untuk kami bagaimana nanti untuk pengembangannya, dan yakin Pak Yuda itu banyak sekali programnya. Mudah-mudahan ini diimplementasikan lagi nanti setelah 2025, lebih bagus 2026 gitu. Bapak dari karya apakah ada sisi sosial atau sisi tempat latar yang mempengaruhi karya Bapak yang Bro ini dimasukkan ke dalam karya Bapak? Ya itu novel pertama saya. Novel pertama ya. 2014 itu salah satu setting lokasinya adalah Derawan. Kenapa Derawan? Ya saya waktu itu belum tahu Marah Tua 2014 kan. Indah banget Derawan.
Tapi sampai sekarang pun saya mengenal pertama kali diving itu di Derawan. Di Derawan. Setelah itu saya keranjingan. Jadi kalau ada waktu, seperti saya pernah Samalona, pernah Bintang Samudra, yang Manado itu apa ya? Bunaken, Gili Trawangan. Saya sempat bukan diving sih, snorkeling maksud saya. Saya itu asalnya dari Derawan. Kalau diving kebetulan baru 2 kali, jadi bukan dari sini juga di Muara Badak di Panggung. Ini menarik ya, Bapak membawa ibaratnya satu fenomena ruang lingkup Berau masuk ke dalam karya. Tadi tanggapan Pak Yuda dulu deh terkait masukan dari Pak Saprudin, bagaimana untuk kemasan sarana dan prasarananya, Pak? Ya, kedepannya tentu kita berupaya ya memanfaatkan lokasi yang ada, termasuk juga kita sudah berupaya untuk mengintegrasikan perpustakaan dengan taman sanggar. Iya. Ya, jadi artinya bahwa kegiatan kita itu bisa juga dilaksanakan di taman tanpa ada hambatan birokrasi dan sebagainya, sehingga taman sanggar juga menjadi bagian dari perpustakaan ini. Nah, kalau untuk bangunan yang tadi itu ya memang sebenarnya keinginan sudah ada, bahkan kita untuk tembus ke dermaga juga sudah ada pakai yang dermaga depan ini ya, penyeberangan kan, dan nanti di atas jadi ruang baca itu desainnya sudah ada ya, hanya saja kan kita menunggu lah, mungkin ada peluang dan kesempatan yang ada, nanti kita bisa sampaikan untuk pengembangan perpustakaan ke depannya seperti itu. Baik Pak, kembali ke Pak Saprudin, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pegiat literasi di Kabupaten Berau? Ya, 2 saja kuncinya kan, teruslah membaca dan teruslah menulis, jangan sekedar membaca. Karena orang yang rajin membaca insya Allah dia pasti suka menulis. Pelan-pelan kan dia pasti suka menulis, dan tidak ada penulis yang tidak rajin membaca. Jadi ketika Allah berfirman Iqra, bacalah itu, sesungguhnya tersirat juga pesan tulislah. Betul. Kenapa tidak ada bacaan kalau tidak ada yang menulis? Seperti itu satu. Yang kedua, sekali lagi saya ingin di masa depan pemimpin Berau ini, siapapun pemimpinnya, memikirkan satu pustakaan yang ini bisa dikembangkan dan lebih wah gitu. Karena jujur tempatnya ini pilihan banget. Anda tahu kan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu yang seperti mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini loh, di tepi sungai Segah, Kelai kan? Sungai Kelai kan? Segah yang di sana ya. Tempatnya eksotik banget. Iya betul. Jadi Eksotik, romantis ya. Romantis. Jadi kita berharap orang-orang tua ya membawa anaknya libur, nggak usah mahal, nggak usah duit banyak. Itu yang mahal itu ya Pak? Ya itu. Tapi ya kita siapkan sarananya yang kita bikin acara aja, coba saking kuatnya keinginan yang kuat dari kepala dinas, dia bikin acara itu di ruang anak. Tapi kan nanti dia harus menata lagi ruang anak di situ, betul. Kan? Bongkar pasang kan itu nggak butuh biaya kan? Bongkar pasang. Padahal harus ada khusus ruang pertemuan, ruang diskusi, ruang talk show, sehingga nanti pustakaan itu tidak sekedar tempat membaca dan pinjam buku. Ya, aktivitasnya ya. Tapi tempat yang multi untuk mencerdaskan bangsa. Nah, kalau pustaka ada 2 pesan ya, boleh nanti kita sharingkan. Mudah-mudahan Pak Yuda juga memberikan bagaimana nih untuk para pegiat, komunitas, sekolah-sekolah dengan program-program Bapak. Ya tentu Dinas Perpustakaan Kearsipan kan ini kita ingin berkolaborasi lah, intinya itu dengan semua pihak terkait dengan sekolah, dengan desa atau kampung, dengan pihak-pihak yang lain yang juga bagaimana sama-sama menghidupkan literasi, termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti ini, lomba-lomba yang ada dengan sebaik-baiknya dimanfaatkan untuk diikuti sehingga memunculkan, menyalurkan bakat-bakat anak-anak yang ada di sini terkait dengan literasi. Ya saya kira itulah yang penting bagi kami. Ada kendala tidak Pak? Ya pasti ada. Ada. Ya ini yang seru nih berbicara kendala. Tapi kan kita itu ingin sesuatu itu apa yang ada yang kita milikinya ya kita dimanfaatkan. Keterbatasan yang ada tanpa kita memikirkan kekurangannya nanti nggak jadi akhirnya nggak jadi. Kita laksanakan aja apa yang ada. Dengan berharap juga kerjasama itu tadi, kolaborasi dengan semua pihak tadi.
Baik, terima kasih Bapak yang luar biasa, Pak Saprudin. Ini mengganggu waktunya setelah bedah buku langsung ditodong untuk podcast. Dan ini untuk menyebarluaskan bahwasannya kita memiliki banyak hal ya di Kabupaten Berau ini. Tadi sudah kenangan-kenangan Pak Saprudin yang datang ke Berau dengan keasikannya, dengan keistimewaannya. Terima kasih Pak sudah hadir. Saya doakan sehat selalu. Pak Yuda juga sehat selalu dalam mengembangkan dan menggiatkan literasi di Kabupaten Berau. Terima kasih sahabat Kawal Pustaka, dan kita akan bertemu lagi tentunya bukan di sesi ini saja, mungkin membedah tadi hanya sekilas, nanti kita akan perdalam lagi. Mudah-mudahan beliau itu selalu sehat, kuat, dan Bapak juga banyak rezekinya selalu datang ke Kabupaten Berau ya Pak ya. Terima kasih. Sebelum menutup kita akan salam literasi, ayo membaca.